Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan review jurnal kelompok kami yang berjudul Strategi Menghadapi Cobaan dalam Al-Quran, Pemanaan Tekstual dan Kontekstual terhadap Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 155. Volume dan halaman jurnal volume 18 nomor 2 16 halaman pada tahun 2019 yang ditulis oleh Irfan Afandi dan Muhammad Amir Mahmud. Reviewer di sini Fuzaratul Khairah Listiawati dan Maknuna. Tanggal 23 Juni 2021. Abstrak, manusia pasti akan mendapat cobaan atau bencana. Dalam pelajaran ini Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adalah lebih tentang pembenaran baik dan buruk. Masih jarang pelajaran yang menyebutkan bagaimana strategi menjadi selamat dari pengadilan Allah. Studi ini akan mencoba untuk memulai belajar pada Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 155. Pendekatan yang digunakan untuk memahami ayat ini adalah bahasa dimulai dengan studi dari kosakata, dari ayat morfologi untuk studi struktur 5. Percobaan, ketakutan, kelaparan, kurangnya kekayaan, kekurangan kehidupan, kematian atau kesehatan, dan kurangnya buah-buahan. Nah, kemudian keywordnya khauf, ju, naqsil amwal, naqsil anfus, naqis samarot, sabirin. Pendahuluan, pemanaan bencana atau segala bentuk kemalangan yang menimpa manusia seringkali dikaitkan dengan apakah bencana atau kemalangan tersebut adalah musibah atau ujian atau cobaan dan azab. Bencana dari sudut pandang musibah atau ujian dimaknai sebagai kemalangan yang menimpa orang-orang baik. Apakah mereka mau bersabar atau tidak? Pemaknaan bencana sebagai bala atau azab. Bencana dalam tipe ini dimaknakan kemalangan yang menimpa orang-orang yang bersalah, berdosa atau berbuat kezaliman. Mereka melakukan kesalahan dan dosa lalu diturunkanlah kemalangan sebagai peringatan atas kesalahan yang mereka perbuat. Secara implisit, dua pemanaan ini bisa dikatakan sebagai bencana dari sudut pandang negatif dan sudut pandang positif. Masing-masing pemanaan tersebut merupakan hasil pemanaan yang dilakukan oleh manusia dari ayat-ayat Al-Quran yang sering dimaknai sebagai ayat-ayat bencana seperti Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 30. Ayat ini menunjukkan bahwa bencana itu berasal dari kesalahan yang dilakukan oleh manusia itu sendiri. Kemudian kajian konseptual jurnal pada tulisan ini mencoba untuk keluar dari dua sudut pandang, apakah bencana atau kemalangan itu positif atau negatif. Tetapi energi pemanaan akan diarahkan apa yang harus dilakukan manusia untuk menghadapi bencana dan kemalangan tersebut. Al-Quran sebagai kitab suci yang bisa menjadi penunjuk bagi manusia tentunya menyediakan tata cara dan strategi bagaimana menghadapi bencana atau kemalangan. Al-Quran sebagai korpus tertutup tentunya tidak akan menunjukkan secara sendiri bagaimana menghadapi bencana. Tetapi sebagai korpus terbuka, manusia dapat memahami dan menafsirkan isi kandungan Al-Quran dengan tata cara tertentu. Yang pertama, kajian tekstualitas Al-Quran Al-Baqarah 155. Yang kedua, kajian tentang huruf wawu. Yang ketiga, kontekstualisasi makna dalam konteks strategi penanggulangan. Kemudian penjelasan pembahasan akan dijelaskan oleh teman kami Fuzaratul Khairah. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan mengenai hasil review yang pertama, yakni kajian tekstualitas Quran Surat Al-Baqarah ayat 155. Agama dipercaya dapat digunakan sebagai salah satu instrumen penting untuk penanggulangan bencana dan dampak bencana dan mengurangi resikonya.
Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 menjabarkan bencana apakah yang akan dihadapi oleh manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 155, yang mana dalam ayat tersebut memakai istilah walana beluwannakum bisyai'in, berarti kami pasti akan mengujimu dengan sesuatu yang memiliki pemaknaan bahwa musibah yang berarti ujian adalah sebuah kepastian yang akan selalu dihadapi oleh manusia dari masa ke masa. Ibnu Ja'far dalam kitab tafsir Tabari jilid 2 mengutip asar dari Ibnu Abbas bahwa dunia adalah tempat ujian. Selanjutnya yakni wujud dari bisyai'in adalah al-khaufi, atau dapat dialih bahasa ke dalam bahasa Indonesia sebagai ketakutan. Maksud dari ketakutan di sini adalah ketakutan terhadap musuh-musuh manusia. Kajian al-khaufi di sini tentunya tidak sama dalam ilmu tasawuf yang mengartikan bahwa al-khaufi adalah pengalaman rohani yang sudah teguh bagi para pengikut thariqah. Tetapi al-khaufi dalam pengertian ini adalah takut kepada musuh. Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kata benda yang memiliki arti ketakutan atau kekhawatiran. Selanjutnya, maksud al-khaufi dalam ayat Quran Surat Al-Baqarah tadi yakni bukan ketakutan yang bersifat irasional yang cenderung sebagai penyakit, tetapi ketakutan yang disebabkan hal-hal yang bersifat rasional. Sebagaimana yang dicontohkan oleh Ibnu Jarir, ketakutan dan kecemasan yang berasal dari musuh-musuh dalam peperangan. Kajian mufradat selanjutnya adalah al-ju'i, yang dialihkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi kelaparan. Tafsir Jalalain memberikan padanan kata-kata tersebut dengan al-qatu atau kekurangan hujan sehingga mengakibatkan paceklik. Kajian mufradat selanjutnya adalah wa naqsim minal amwali wal anfusi wa thamarot, atau berkurangnya harta, berkurangnya populasi jiwa, dan berkurangnya buah-buahan atau bahan makanan. Berkurangnya kepemilikan harta benda menjadi salah satu cobaan bagi manusia. Semua makhluk adalah baru, dan semua hal yang baru itu pasti akan rusak, atau berkurangnya nilai penciptaannya. Selanjutnya adalah wa naqsim minal anfus, yang bisa dimaknai berkurangnya jiwa atau kesehatan. Kematian merupakan bagian tak terpisahkan dalam kehidupan. Ayah, ibu, saudara kandung, saudara, teman, atau yang lainnya, semua akan mengalami kematian. Selanjutnya adalah wa naqsim minat thamarot, atau berkurangnya buah-buahan atau bahan makanan pokok. Pemakaian athamarot merujuk pada buah kurma dalam konteks wilayah Arab. Buah kurma adalah buah yang dijadikan bahan makanan pokok. Selanjutnya, materi tentang kajian tentang huruf wawu dalam Quran Surat Al-Baqarah. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 155 ada 6 huruf wawu dalam pengertian di atas. Pertama, wawu yang berada dalam kata walana beluwannakum. Wawu ini adalah wawu ghairul amil jenis istisnaf atau ibtida. Indikator untuk menunjukkan hal tersebut disebabkan terletak di awal kalimat yang mendahului fi'il mudhari. Kedua, wawu dalam kalimat minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi was thamarot. Wawu yang menghubungkan al khaufi wal ju'i memunculkan makna kedudukan yang sama antara isim ma'tuf dan ma'tuf alaih. Dari pengertian ini muncul makna bahwa sesuatu atau syai'un dari cobaan Allah. Kajian wawu dalam ayat tersebut menjadi sangat penting untuk melihat fase-fase dari cobaan yang akan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
adanya perbedaan fungsi wawu tersebut terlihat bahwa al-khawfi wal ju'i adalah bagian atau jenis dari bisyai'in, wujud dari cobaan Allah, yang bukan hanya berada dalam kedudukan yang sama, tetapi juga cobaan yang akan datang untuk pertama kalinya. Ketika al-khawfi wal ju'i telah terjadi, maka akan diikuti keadaan wa naqsim minal amwali wal anfusi was thamarat, yang merupakan gabungan atau paket keadaan cobaan yang tidak terpisahkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang kontekstualisasi makna dalam konteks strategi penanggulangan. Cobaan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia menjadi sebuah keniscayaan. Walanabluwannakum berbentuk kalimat yang mengandung makna takkid atau cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sesuatu yang benar-benar akan terjadi. Hal ini bisa dilakukan oleh manusia adalah memupuk kesabaran, sebab basyirin sabirina, artinya orang-orang yang mampu bersabar akan menjadi orang-orang yang akan selamat. Mereka akan menjadi penyintas dari cobaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kajian tekstual di atas, pemilihan kata sabirina menunjukkan bahwa kesabaran harus menjadi watak atau karakter. Kesabaran harus sudah tertanam dalam dada manusia. Kajian wawu di atas memunculkan waktu datangnya bisyai'in atau jenis dan macam rupa cobaan. Hal ini bisa menjadi celui, kata kunci atau hidayah atau petunjuk. Jenis dari cobaan yang akan datang pertama kali adalah antara al-khawfi wal ju'i atau antara ketakutan dan kelaparan. Masing-masing memerlukan penanganan yang berbeda-beda. Pertama, al-khawfi. Apabila makna al-khawfi diartikan sebagai ketakutan yang disebabkan hal-hal yang bersifat rasional, maka perlu adanya pengendalian, pengetahuan, dan informasi. Begitu pula jenis cobaan yang kedua, yakni kelaparan al-ju'i. Kelaparan menghasilkan efek domino pada rendahnya sumber daya manusia di sebuah negara. Apabila kelaparan tidak dikendalikan dengan baik, yang mengakibatkan lemahnya sumber daya manusia, akan mengakibatkan munculnya cobaan selanjutnya, yakni kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, bahan makanan pokok. Studi terbaru menunjukkan bahwa kelaparan tidak hanya disebabkan adanya kekeringan atau iklim, tetapi juga sistem ekonomi, politik yang tidak ada keberpihakan untuk menangani hantu yang bernama kelaparan. Kepentingan segelitir manusia mengorbankan kepentingan bersama. Kesimpulannya, cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah keniscayaan yang harus dihadapi oleh manusia, sebab telah dikabarkan oleh Al-Quran dengan memakai kalimat takkid. Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 155 terdapat 5 jenis cobaan yang akan dihadapi oleh manusia, yakni ketakutan, kelaparan, kurangnya harta, kurangnya jiwa, kematian atau kesehatan, dan kurangnya buah-buahan, kebutuhan bahan makanan pokok. Ketakutan atau kecemasan disebabkan adanya informasi dan pengetahuan yang tidak benar. Sedangkan kelaparan bukan hanya disebabkan oleh kekeringan, tetapi juga masalah sosial politik. Kajian fungsi wawu dalam ayat tersebut didapatkan bahwa ada perbedaan fungsi wawu. Ketakutan dan kelaparan ada dua. Cobaannya akan datang mengawali cobaan selanjutnya, yakni kurangnya harta, kurangnya jiwa, kematian atau kesehatan, dan kurangnya buah-buahan, kebutuhan bahan makanan dan pokok. Dari pemakna makna cobaan
yang datang pertama dan terakhir, munculnya kontekstualisasi dalam bentuk strategi menghadapi dua cobaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang datang pertama dengan mengendalikan dua cobaan pertama, maka dapat meminimalisir datangnya tiga cobaan berikutnya, sehingga manusia mampu menjadi penyintas atau survival dari cobaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal inilah yang menjadi makna kalimat wabasyirin sabirin. Secara literal diartikan dengan dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih review jurnal kami dari kelompok 9. Kami ucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Kami ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami ucapkan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.